Saudaraku, hari ini temanya atau di bulan April, ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Saya ambil tadi subtemanya, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Jadi ada chemistry dengan lagu kita, tak berkesudahan. Padahal kita nggak ada omong ya. Tapi saya percaya bahwa sampai hari ini rahmat dan kasih setia Tuhan, kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Katakan amin. Iya. Tuhan menciptakan kita begitu sempurna, saudara. Sempurna karena Tuhan berkata di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Berarti keren. Berarti benar-benar sempurna. Amin. Ya, oleh sebab itu ketika Tuhan menciptakan kita demikian baik, kalau kita pelajari dalam ilmu IPA, bahwa Tuhan menciptakan otak kita yang di dalam kepala kita, ini otak kita itu kecil. Bukan sebesar kepala kita, dia kecil ada. Tapi otak kita ini sumber semuanya. Untuk dia bisa melakukan segala aktivitas kita. Dia remote-nya, saudaraku. Jadi otak kita itu ada otak kanan, ada otak kiri, dan ada otak tengahnya. Tuhan ciptakan. Tuhan apa mau Tuhan? Tuhan mau ketika Tuhan menciptakan demikian rupa otak ini untuk kita boleh memikirkan segala perkara di dalam Tuhan. Amin. Ya, kalau otak kiri itu cenderung, kalau kita melihat orang cenderung dia suka matematika, ya, dia suka menganalisa, serius orangnya, ya, suka diem, gitu ya, dan suka mengambil keputusan yang berat, dia memakai otak kiri, saudaraku. Sedangkan otak kanan itu lebih cenderung kepada question atau emotion ini, apa namanya, sosialisasi, komunikasi, ya. Yang suka menari, suka menggambar, suka bernyanyi, itu lebih cenderung memakai otak kanan, saudaraku. Ya, sedangkan otak kiri, ya, otak tengah itu berkaitan dengan semua panca indera kita. Bagaimana kita mau melihat, bagaimana kita mau berjalan, merasa dan sebagainya. Nah, kebanyakan kita memeras pekerjaan dari otak kiri. Kenapa? Karena otak kiri ini yang berusaha untuk mengingat. Ya, saya dulu pernah dapat pelatihan menjadi guru super brain. Kalau ada sempoa, kawannya super brain. Yang satu dari China, yang satu dari London, Inggris. Kami berlatih. Karena banyak keluhan dari orang tua mengatakan, anak saya ini kok cepat kali matematikanya. Tapi kalau disuruh menghafal, nggak bisa loh Bu. Nah, lalu anak kami ini cepat menghafal tapi cepat lupa Bu. Yang dibacanya hari ini besok udah lupa ditanya. Kenapa itu Bu? Nah, berdasarkan super brain yang kami pelajari, karena kita selalu menggunakan lebih cenderung otak kiri kita, misalnya menghafal. Menghafal ya, misalnya komunikasi ialah hubungan seseorang dengan yang lain baik melalui oral ataupun lisan, seperti itu kan, atau melalui tulisan, seperti itu. Nanti waktu kamu ulang-ulang di rumah sampai di ujian keluar apa yang masuk dengan komunikasi? Apa ya? Aduh, gitu ya anak-anak ya. Apa katanya ya? Aduh, udah aku baca tadi malam. Nah, oleh sebab itu kita harus mengoptimalkan, memfungsikan pekerjaan dari fungsi otak kanan dan otak kiri. Jadi otak kanan ini dia merekam memorize lama. Karena dia bisa membayang. Nah, apa alasannya? Jadi untuk kita ketika kita memfungsikan otak kanan otak kiri kita tidak lupa kebaikan Tuhan. Tapi otak kita ini juga ada anehnya. Dia suka yang unik-unik. Coba tes. Apa? Kalau kita waktu lewat ada bacaan, ya Pak Jokowi sedang meeting bersama dengan para menterinya membahas masalah ekonomi Indonesia. Kita lewat gitu aja, biasa, gitu ya. Tapi kita lewat lagi, ada bacaan, kita lihat. Kita lihat dengan konek di otak kita. Bukan kita, tapi otak kita ini, ya. Terjadi peristiwa aneh, ditemukan, ya, ular berkepala 8 di Jawa. Pasti kita berhenti sebentar. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang membangkitkan keingintahuan kita. Tetapi hari ini kalau kita manusia cenderung saudara memikirkan mengingat masa lalu. Ya, ada seorang ibu-ibu umur 50 tahun lebih, dia ingat masa lalunya umur 11 tahun. Ya, pernah ya diejek sama tetangganya. Oleh sebab itu dia benci kalau punya tetangga yang lebih dari dia.
Karena tetangganya itu lebih dari dia. Jadi ketika ada tetangganya yang lebih dari dia, dia ingat 11 tahun, waktu dia umur 11 tahun. Wah, itu menjadi akar kepahitan. Benar? Akan menimbulkan dendam. Siapapun yang lebih dari dia itu lawan. Ya. Dan kalau kita ingat perlakuan daripada orang-orang di sekitar kita atau perlakuan dari keluarga kita, seperti kata Bapak Pendeta, children itu, anak-anak itu melihat dan meniru. Memang iya. Anak-anak kita yang kecil-kecil aja, kami kemarin ada WBI ya, ibu-ibu yang belum WBI boleh datang ya. Mamanya pakai make up, dia pun pasti ikut pakai make up, nggak ada yang ngajari. Bahkan dia lebih pandai. Mamanya main handphone, dia pun lebih jago main handphone. Ya, karena memang anak-anak cenderung untuk meniru begitu. Tetapi satu hal, kalau otak kita dipakai untuk mengingat hal-hal yang kurang baik, itu akan melemahkan kita. Akan menimbulkan rasa sakit hati. Akan membuat kita lemah. Saudara, kita nggak mau lemah. Kita mau kuat, amin. Kita mau perkasa bersama dengan Tuhan, amin. Tetapi sebaliknya, bila kita mengingat setiap kebaikan Tuhan, saudaraku, tubuh kita akan mengeluarkan ucapan syukur. Mulut kita akan bersyukur, Tuhan Engkau baik. Dan kita akan menerima apa saudara, obat penawar dalam setiap sakit kita. Ingatlah, di sini ada banyak yang mengalami sakit penyakit. Ketika kita belajar bersyukur mengingat setiap kebaikan Tuhan, maka akan menawarkan setiap racun-racun di tubuh kita. Kita perkatakan, penyakitku sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ketika aku mengalami sakit penyakit, aku merasakan bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan Yesus baik. Masa Tuhan Yesus gak mendengar doa kita? Amin. Nah, mengapa kita perlu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Saya ambil ada dua. Kenapa kita perlu mengingat kebaikan? Gak apa-apa kok. Tuhan kan gak apa-apa, kita udah ditolong ya ditolong lah. Udah dibantu ya dibantu lah, Tuhan Yesus kan baik. Ya, tetapi mengapa kita perlu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan? Pertama, karena manusia kita ini adalah ciptaannya tergantung kepada Sang Pencipta, pemelihara hidup kita. Kita tergantung kepada Tuhan. Hidup kita hari ini tergantung kepada apa kata Tuhan. Untuk kita pergi dari dunia ini, kapan lahirnya Tuhan yang menentukan, saudara. Kalau hewan, tumbuhan, dia tidak tergantung kepada Tuhan. Ya, misalnya bebek, dia nggak tergantung kepada Tuhan, dia nggak punya Tuhan, nggak kwek, nggak ribut. Ya, tumbuhan, kita punya bunga yang cantik, dia tidak tergantung kepada Tuhan, dia tergantung kepada manusia yang memeliharanya. Tetapi kita tergantung kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ketika kita mulai sombong, kita nggak tergantung kepada Tuhan, disitulah kita lupa setiap kebaikan Tuhan. Jadi kita boleh respect, boleh introspeksi diri kita. Kadang seperti lembu dipukul dulu baru jalan. Tapi kita percaya, ketika kita mengakui kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, dan kita percaya hidup kita tergantung di dalam tangan Tuhan. Amin. Yang kedua, mengapa kita perlu mengingat kasih setia Tuhan? Seperti lagu kita tadi, karena kasih dan kebaikan Tuhan itu mengalir sampai hari ini. Kita baca Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Jadi tadi waktu nyanyi lagu itu, wah sama. Ya, untuk apa kami mengucap terima kasih pada Tuhan? Iya, karena sampai hari ini kita bisa duduk dengan normal itu karena Tuhan. Kita nggak pakai oksigen itu karena Tuhan. Saya sudah mengalami pakai oksigen. Wah. Ya, tapi ketika kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan sampai hari ini. Kita baca Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Jadi untuk apa kita selalu berterima kasih? Ya, untuk menyatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru, up to date, tidak expired. Amin. Jadi itu alasan supaya kita perlu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kita belajar dari Raja Daud. Kalau kita lihat dari Mazmur-Mazmur Raja Daud, bagaimana hubungan jiwanya, batinnya kepada Tuhan, mengungkapkan kebaikan Tuhan. Belum ada orang sehebat Raja Daud sampai hari ini. Ya,
puisi-puisi cinta dari muda-mudi belum ada sehebat dari Mazmur yang sudah diberikan Daud kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dari Daud. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Dari Mazmur ini, ungkapan hati secara pribadi, ini keren. Raja Daud ngomong sama dirinya sendiri. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai batinku, pujilah namanya yang kudus. Dia bilang kepada dirinya sendiri. Karena dia merasa pertolongan Tuhan sangat luar biasa dalam hidupnya, saudara. Ya, bahkan 2 kali dalam ayat itu dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia ngomong kepada dirinya sendiri. Misalnya saya, hei Marta, pujilah Tuhan, dengar. Oh iya Tuhan. Nah, kita pernah ya, Tuhan mungkin mengetuk hati kita. Dengar, pujilah aku. Iya Tuhan, pujilah setiap kebaikanku. Ya, Raja Daud merasakan kebaikan Tuhan begitu banyak. Ya, saya kalau belajar tentang Raja Daud, saudaraku, dia orang yang luar biasa. Kalau anak sekolah minggu ditanya, kenal Daud? Yang mereka bilang, iya yang ngalahkan Goliat. Mereka lihat dari situ, sudut itu. Mereka cenderung kepada dia bisa mengalahkan raksasa yang besar. Itu bagus dan benar sesuai dengan Alkitab. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Raja Daud merasakan perbuatan Tuhan, tidak bisa terhitung. Ya, dari Mazmur 40 ayat 6, kita baca kembali, ini merupakan hal yang luar biasa. Ini untuk kita semua, untuk pribadi saya, bagaimana banyaknya pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita baca Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, di sini ada nominalnya dibuat Raja Daud, bahwa terlalu banyak ya jumlah kebaikan Tuhan sehingga nggak bisa dihitung. Jadi kami waktu kul kemarin, Leni yang share firman Tuhan, dia ajak, coba dalam 1 hari kita hitung kebaikan Tuhan. Dalam 1 hari, kalau dalam kurun waktu dari kita hidup, dari kita lahir sampai hidup terlalu banyak dalam 1 hari. Hari ini aku bisa bernapas sehat. Yang kedua, urusan aku, bisnisku lancar. Yang ketiga, ya ada masalah dengan keluarga, tapi aku percaya ada jalan keluar dari Tuhan. 4, catat. Nah, ketika kita sudah mencatat setiap list akan kebaikan Tuhan, lihat Tuhan akan bekerja. Amin. Tuhan akan senang, oh anakku mengingat kebaikanku. Karena janganlah lupakan kebaikannya. Amin. Nah, jadi yang pertama dari Mazmur 103, bahwa dari diri Daud dan mengajak kita semua, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Janganlah lupa setiap kebaikan Tuhan. Yang kedua saudara, ya di ayat ketiga, balik kembali di Mazmur 103. Dalam Mazmur 103, dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, dialah yang mengampuni kesalahanmu, segala kesalahanmu. Jadi Raja Daud merasakan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni setiap kesalahan dosa-dosanya. Kita kalau membaca nanti, kita baca di rumah dari 2 Samuel 12. Ya, saya baca tentang kembali Raja Daud ya. Bagaimana Raja Daud ini merupakan, saya rasa seorang raja yang luar biasa, tapi benar-benar melakukan kekejian di mata Tuhan. Ya, kita belajar ya, dia berzina saudaraku, ya, dia membunuh, ya, apalagi dia menipu. Ya. Kita udah tahu ceritanya.
Padahal kalau kita lihat urutannya dari kecil, dia itu anak yang comel, anak yang paling kecil, yang kerjanya mengembalakan domba-dombanya di padang rumput. Dia main kecapi, dia nyanyi memuji Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Ada binatang buas yang ingin mengambil dombanya, dia lawan. Karena dia tahu, walaupun dia kecil, dia punya Tuhan yang besar. Ya, akhirnya dia dipakai berperang melawan orang Palestina. Orang Palestina punya raksasa Goliat. Dia kalahkan. Aku datang dengan membawa nama Allahku. Dan Goliat jatuh. Nah, ketika Tuhan angkat dia menjadi raja, menggantikan Raja Saul, dia mulai melakukan kesalahan. Dia melihat seorang istri bawahannya. Cantik saudaraku. Ini mata Raja Daud. Wah, itu perempuan siapa? Itu istrinya Uria. Oh, dia punya rencana yang jahat. Kalau di dalam hukum, kalau kita punya kejahatan dengan merencanakan lebih berat ya hukumannya. Ya kan? Dia merencanakan, wah itu harus jadi istriku. Ya, untuk menjadi istrinya nggak mungkin ya, ayo jadi istriku. Nanti ketahuan sama bawahannya. Ya, dia punya yang kedua, aku harus membunuh suaminya dengan alasan maju berperang di posisi paling depan. Uria taat, Uria luar biasa. Ya, lalu Betseba diambil oleh Raja Daud waktu suaminya berperang dan dia akhirnya hamil saudaraku. Nah, setelah itu dia merekayasa lagi, dibilang, ya keren ini cerita ini kalau disinetron kan, inilah kejahatan bisa terjadi pada masa kini. Ya. Dibilang, Uria, kamu kan udah pulang dari berperang sebentar, pergilah ke rumahmu, istirahatlah bersama istrimu. Uria orang yang taat, wah gak mungkin lah raja, saya ini pemimpin, masa saya dalam masa berperang harus pulang ke rumah, saya tidur aja di luar, berjaga-jaga, gak pulang. Ya, tetapi Tuhan tidak mau ya. Ketika kita ini menjadi anak-anak Tuhan, kalau ada dosa yang kita tutupi, Tuhan tidak mau. Dia ingin kita meninggalkan itu. Lalu datanglah Nabi Nathan kepada Raja Daud. Daud, oh iya, dia hormat. Di dalam satu kota ada 2 orang loh katanya. Orang kaya dan orang miskin. Iya, orang kaya ini banyak sekali ternaknya, domba-dombanya besar-besar. Dan orang yang miskin ini dia cuma punya 1, kecil lagi, imut-imut gitu ya. Itu selalu disayang-sayangnya, dikasih makannya. Tetapi pada suatu hari, orang kaya ini datang tamu. Ya, tapi dia nggak mau domba-dombanya jadikan sajian mau dipotong, nggak mau. Dia ingat pada orang miskin, mungkin punya utang ya, aku ambil itu. Ya, mau dimintanya. Raja Daud belum selesai cerita. Siapa itu? Bunuh dia. Kok seperti itu? Udah dia cuma punya 1, rela lagi diambil. Lalu kata Nabi Nathan, kau itu katanya. Kau itu. Tapi hebatnya Raja Daud tidak berdalih. Kok aku? Dia nggak bilang seperti itu. Shh, jangan bilang-bilang ya Nabi, aku yang seperti itu. Dia tidak seperti itu. Dia langsung berkata, ya aku berdosa. Tuhan tahu pengakuan itu benar-benar keluar dari hati Daud dan Tuhan berkenan atas pengakuan itu. Tetapi dosa itu ada hukumannya. Nanti kalau saudara baca, dosa itu ada hukumannya. Sehingga apa? Anaknya 4 kali mati. 4 orang anaknya mati. Dan ketika dia maaf ya saudara, meniduri istri Betseba secara diam-diam. Dan istri-istri dia pun ditiduri orang secara terbuka. Saya baca luar biasa. Sehingga Daud boleh berkata, dia yang mengampuni segala dosa kesalahanku. Kita punya dosa mungkin gak seberat yang dilakukan Daud saat ini. Ya, Tuhan pernah berkata kepada saya bicara sama Leni. Len, kalau kita butuh uang, kalau enggak bisa kita dapat dari ibu ini, kita mungkin bisa memohon kepada ibu ini. Dan kita mendapatkannya. Kalau kita sakit, kita mungkin mau pergi ke rumah sakit itu, tetapi di sana ada kendala. Kita pergi ke rumah sakit yang lain dan kita ada jawabannya. Tetapi untuk pengampunan dosa tidak bisa digantikan kata Tuhan. Hanya aku yang bisa membereskan dosa-dosamu. Itu kata Tuhan jelas di telinga saya. Jadi artinya apa? Untuk kita mendapatkan pengampunan, itu merupakan kebutuhan kita yang paling besar, kebutuhan kita yang paling penting. Karena pengampunan dari Tuhan menyatukan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sampai hari ini kalau kita belum mengalami pengampunan dari Tuhan,
mintalah pengampunan itu. Karena itu dasar kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. Sebenarnya Tuhan tidak mengenal dosa, saudara. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, ya, Dia mau mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Sehingga Raja Daud berkata, Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, kalau hari ini kita punya kesalahan, jangan sembunyikan di hadapan Tuhan. Buka, tidak usah di hadapan manusia engkau berterus terang. Karena manusia kita tidak tahu. Datanglah kepada Tuhan, kamu buka hati kamu. Tuhan, aku pernah seperti ini. Aku sangat kotor Tuhan. Memang kata Tuhan, ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan kubuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan kubuat putih seperti bulu domba. Itu janji Tuhan loh. Itu pekerjaan Dia. Jadi ketika kita hari ini masih ada menyimpan, datang sama Tuhan. Ungkapkan sama Tuhan. Dan Dia Maha Pengampun. Amin. Yesus mengampuni. Karena ya body kita yang ini aja ya saudara, berat untuk dibawa. Apalagi banyak dosa, apa gak tambah berat? Ya kata Leni, body kita makin besar ya Bu. Kalau kami boncengan berdua, motornya begitu ya. Tetapi saya percaya kalau dosa kita sudah diangkat, wah tubuh kita juga ringan. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, ketika Daud berkata di ayat berikutnya, bisa Mazmur 103 di ayat 4. Di ayat 3 tadi, Dia menyembuhkan, sebentar di ayat 3, yang menyembuhkan segala penyakitmu, saudaraku. Penyakit kita banyak. Penyakit kita bisa dibagi dua. Ya. Penyakit secara fisik dan penyakit secara jiwa. Dia menyembuhkan semuanya, saudaraku. Orang gila bisa disembuhkan Tuhan. Ya. Sakit jantung seperti saya bisa disembuhkan Tuhan. Saya kalau bicara masalah kesembuhan, kalau saya bicara masalah orang yang sakit, karena saya sudah merasakannya, saya terharu melihat orang sakit. Karena apa? Karena hopeless itu, putus pengharapan itu akan pernah muncul. Saudara. Selang di hidung, pengalaman saya, selang di leher, selang di perut, sama di sini. Semua selang masuk. Dan katanya waktu operasi itu semua dinonaktifkan, bayangin. Ya dinonaktifkan secara manusia. Kan Tuhan yang membuat kita bekerja. Tetapi dinonaktifkan oleh para dokter. Supaya dia bisa bebas membuka, ya mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Kaki saya dibelah. Diambil pembuluh darah yang paling gede, pindahkan kemari 2. Kalau saya membayang-bayangkan itu saudara, apa kuat saya. Dan ada seorang yang berdoa buat saya, dia bilang, Mama Fia, kok saya lihat Tuhan Yesus pegang jantungmu loh kayak gini. Jadi Tuhan Yesus pegang jantungmu, ditengok, dijagai. Lalu dokter itu kerumuni kau, katanya. Oh iya Bu, sudah saya lewati itu Bu. Iya, sakit ya katanya. Sakit lah Bu, namanya dibelah. Ini katanya tulang dada digergaji, digergaji kan nggak mungkin tok gitu ya. Kalau daging kan pakai pisau. Kalau tulang digergaji halus dan dibongkar. Ini saya sakit sampai hari ini. Tetapi bersama dengan Tuhan aku bisa. Karena Tuhan sudah kasih kesempatan hidup kedua. Sehingga aku bisa bersaksi. Kapan mau Tuhan panggil saya berdoa. Tuhan, kalau Tuhan panggil saya dalam keadaan mengerjakan pekerjaanmu. Yaudah. Toh kita juga harus bertemu dengan Bapa di sorga. Amin. Ya, tetapi kalau yang punya pengharapan kita masih ada ya, mau melihat anak kita bekerja, mau lihat anak kita menikah, mau lihat sama teman-teman melayani ya. Tapi Tuhan lebih tahu, amin. Nah, jadi dosa fisik kita bisa disembuhkan. Hari ini ada banyak, tadi tolong doakan saya Bu, saya ada kista, saya ada miom. Percaya, kalau kita datang sama Tuhan, kalau orang lain bangun normal jam 5, kita bangun jam 3 berlutut sama Tuhan. Itu dia. Ya. Kalau orang lain mungkin tidak berpuasa, kita berpuasa. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita boleh belajar saudaraku, ya.
dari 10 orang kusta. Pasti dapat rema yang bagus. 10 orang kusta ini waktu Yesus perjalanan dari Yerusalem ke Galilea, "Guru, kasihanilah kami." Saya rasa ya, kalau orang sakit kusta itu orang dibilang penyakit najis, saudara. Dijauhi, ya. Kalau dia mau masuk kampung, dia bilang, "Kusta, kusta." Sehingga orang jauh dulu, baru dia lewat. Nggak boleh berdekatan gini, nanti menular. Ya, jadi betapa beban mental mereka. Lalu mereka datang kepada Yesus. Mereka, "Tuhan, Yesus, sembuhkanlah kami." Yesus bilang, "Pergilah." Waktu dalam perjalanan, saudara, mereka sembuh. Ya, artinya luka-luka di badannya, bopeng-bopeng, ya nanah apapun di badannya karena penyakit kulit yang berat. Sembuh. Satu orang Samaria, kok sembuh? Tadi ini banyak di sini begitu ya. Dia berbalik datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dia berbalik, dia memuliakan Tuhan, tersungkur, mengucap syukur. "Terima kasih Guru, aku sudah sembuh." Yes. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10-nya sembuh? Bukankah 10-nya sudah tahir?" Tuhan tahu karena pekerjaan dia lagi dalam perjalanan sembuh. Kita percayalah, lagi perjalanan ke rumah sakit sembuh, sakit kita belum sampai rumah sakit. Dicek, nggak ada apa-apa kok Bu, sehat. Puji Tuhan, balik dengan sukacita. Amin. Amin ya. Lalu mana yang 10 lagi, mana yang 9 lagi kata Tuhan. Ya udah, 9 sudah mendapat kesembuhan, sama kamu sudah mendapatkan kesembuhan. Tetapi kamu mendapatkan keselamatan jiwamu. Amin. Nah, jadi ketika kita mengucap syukur, berterima kasih karena kesembuhan penyakit kita, kita memuliakan Tuhan seperti satu orang penyakit kusta, dia juga mendapat 2, kesembuhan dari penyakitnya, dan 1 kita baca nanti di ayat terakhir dari Lukas 17 ayat 11. Seterusnya kita baca Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Jadi kata Tuhan, "Engkau karena memuliakan aku," kata Tuhan, "engkau menerima keselamatan." Amin. Jadi ketika kita mengingat setiap kebaikan Tuhan, kita bersyukur dan kita menerima keselamatan. Ya, jadi enak dong yang satu orang itu, orang Samaria itu, dia terima kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan. Amin. Berikutnya, itu ada ya. Nah, berdirilah di ayat terakhir ya. "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, jadi 2 dia. Iman yang sungguh-sungguh dan apa saudara? Kesembuhan dari Tuhan. Lalu kita balik ke Mazmur 105 tadi. Di ayat keempat. Ya. "Ia menebus hidup kita dari lubang kubur." Mazmur 105 ayat 4. "Ia menebus hidup kita dari lubang kubur." Berbicara tentang lubang kubur pasti berbicara tentang menuju kepada suatu kematian. Ya, kepada suatu akhir dari kehidupan. Ada banyak orang-orang yang punya ilmu teknologi tinggi, dia ingin memperpanjang umurnya. Dia ciptakan alat-alat, ya. Bahkan orang yang sudah mati pun dibuat supaya tetap hidup, ya. Nggak tahu dikasih apa sampai hari ini masih bisa dilihat. Tetapi saya percaya sampai hari ini tidak ada teknologi atau medis atau bidang apapun yang kebal terhadap kematian. Karena kematian tadi itu haknya Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Daud berkata, dia selalu dalam medan peperangan. Sudah berapa kali nyawanya mau dibunuh oleh Saul. Dia sudah nanti kena jubahnya aja, kena. Ya, lewat-lewat sikit dan selalu gagal. Sehingga dia berkata, "Engkau sudah menebus hidupku dari lubang kubur." Sebetulnya dia sudah berapa kali mati, tetapi Tuhan selalu meloloskan dia. Nah, saya percaya ya, walaupun kita seorang Kristen, kematian itu memang menyedihkan, tetapi kematian adalah keuntungan kalau di dalam Kristus. Ya, karena apa? Kita akan pasti bertemu dengan Allah Bapa di sorga. Amin. Yes. Yang berikutnya di ayat yang ke-4b. "Ia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya."
Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya. Mahkota biasanya dimiliki oleh raja, dan raja akan memberikan itu kepada anaknya. Ketika dia sudah memberikan mahkota itu, dia boleh melakukan menjadi hak-hak dan kewajibannya di dalam kerajaan tersebut. Dan hari ini kita percaya kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima warisan dari Allah. Yaitu warisan apa? Warisan hidup yang kekal. Kita sudah terima bersama dengan Tuhan. Kita dimahkotai dengan kasih setia dan rahmatnya. Untuk apa kita lupa akan terima kasih kepada Tuhan? Hebat ya. Dapat warisan aja dari orang tua kita, kita bersyukur saudaraku. Ya, wah saya dapat warisan Bu 2M. Wih, syukur saya cuman ada embernya gitu ya. Iya kan? Bersyukur. Apalagi mendapat apa? Warisan, yaitu apa? Hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Bersyukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Amin. Dan ayat kelima, ya, Dia yang memuaskan hasratmu, ya, dengan kebaikan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti burung raja wali. Manusia punya banyak hasrat, saudara. Hasrat itu sama dengan keinginan. Banyak keinginan kita. Ya, anak-anak kita kalau dibawa ke mall, harusnya dari rumah janji 1, sampai di sana bisa 10. Lupa dia sama yang dicatat di list. Gak apa-apa lah, senggol mamanya, bujuk kiri, bujuk kanan, jebol juga permintaan. Gak apa-apa. Ya, karena Tuhan memberikan orang tua yang baik, ya. Dan Tuhan berjanji, Dia akan memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikannya. Amin. Artinya apa? Apa yang menjadi keinginanmu, Tuhan berperkara, Tuhan menyediakan. Tetapi Tuhan berkata, lakukanlah apa yang menjadi bagianmu anakku. Aku akan melakukan apa yang menjadi bagianku. Amin. Itu hukumannya bersama dengan Tuhan. Dan Dia akan membuat masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Pak Peri dulu pernah cerita. Burung Raja Wali ini burung yang termasuk unggas yang hidup paling lama. Umurnya bisa 70 tahun. Bayangin ya, seekor burung bisa umurnya 70 tahun. Tetapi di pertengahan umurnya, dia akan mengalami masa-masa 2 pilihan hidup. Ya, dia akan mengalami masa transformasi. Kalau dia mau melakukannya, dia bisa hidup. Tetapi kalau dia tidak kuat, dia bisa mati. Kenapa? Karena di masa pertengahan umurnya, dia akan mengalami satu kerontokan bulu. Ya, parunya itu semakin panjang. Ya, semakin panjang jadi susah dan rapuh, kuku-kukunya juga semakin sudah tidak kuat lagi. Jadi ketika dia akan mencari makan sudah tidak berfungsi lagi. Oleh sebab itu, Raja Wali ini akan mencari ke pegunungan-pegunungan tinggi, gua-gua untuk dia terbang. Tapi untuk terbang saja dia mengalami keberatan. Karena betapa banyaknya bulu-bulu itu tumbuh. Dan dia sudah semakin tua. Dia pergi ke bukit-bukit terjal. Di sana dia akan melakukan transformasi. Dia akan pecahkan parunya, sehingga parunya itu akan lepas berganti dengan paru yang baru. Kuku-kukunya ini dia antuk-antukan sehingga tumbuh kuku yang baru. Bulu-bulunya dia rontokkan, tumbuh bulu-bulu yang baru. Dan setelah itu dia akan menjadi seperti Raja Wali yang muda kembali. Nah, Tuhan berjanji. Ketika kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, Dia akan memperbarui setiap kehidupan kita. Ya, kami pernah ikut ibadah umur emas. Saya sudah umur emas karena 50 tahun ke atas. Lucu ibu itu, dia umur 66. Kalau ditanya, jangan kita bilang umur kita 66. Ya, jangan kita bilang kita lanjut usia. Nanti kita kelihatan tua banget. Kita bilang umur kita 33 kali 2. Kali 2-nya pelan. Ya. Jadi umur ibu berapa? 50, 25. 25 Bu, kali 2. Nah, karena apa? Karena di dalam Tuhan masa-masa emas terus berlangsung. Amin. Jadi masa emas itu bukan hanya waktu kita produktif. Ya kayak Pak Peri ya, udahlah gitu kan. Kita kadang-kadang nelongso ya udah selesai, tidak. Waktu kami mendengar firman bersama dengan ibu itu, dia bilang harus bangkit. Ya, kita di usia emas, kita tetap masih dipakai Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi saudaraku yang terkasih,
tak berkesudahan kasih setia Tuhan hari ini kepada kita. Kita hitung berkat-berkat Tuhan di rumah. Saya mau berjanji Tuhan, ada banyak berkat-berkat-Mu. Kadang aku bersyukur, kadang aku lupa berterima kasih Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa hari ini aku hidup, nafasku adalah dari Tuhan. Amin. Ya, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Ingat. Kok bisa datang hal yang buruk? Itu karena mungkin kesalahan kita dalam melakukan segala sesuatu. Amin. Dan ingatlah, kalau kita selalu berterima kasih akan kasih dan kebaikan Tuhan, itu akan menimbulkan kekuatan baru dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Biarlah firman ini kita datang tadi dengan berbeban berat, mampu ya mengucap syukur. Tuhan Yesus, saudara, saya lupa. Waktu saya sakit, suara saya hilang. Dan saya dengar orang yang habis operasi bypass jantung itu, karena ini dibolongin, itu bisa 2. Kalau 1 bulan suaranya tidak kembali, maka dia akan seterusnya suaranya nggak ada, kecil. Saya begitu, Pia Tuhan, aku kayak mana, aku mau nyanyi muji Tuhan, gitu. Saya nangis, aku nggak mau kayak gini Tuhan, gitu. Saya nangis, ya, saya nangis. Di kamar hotel yang aturannya enak ya Bapak Ibu, tapi nggak enak, batuk gitu ya. Saya berkata, Tuhan, lalu di sana ada psikologi, ya, orang-orang yang baru operasi jantung itu kan semua lemah dalam hal pengharapan. Saya masuk ke ruang psikologi, Bu, udah sehat Bu? Sudahlah, sudah mulai. Nanti kalau Ibu sembuh isi ya banyak, kayak mau ngisi apa? Setelah diisi baru, Ibu nanti kalau sembuh Ibu mau ngapain? Entah mau jalan-jalan Ibu, mau happy-happy, mau pergi-pergi. Enggak, saya mau melayani Tuhan. Loh, dia mungkin muslim. Ngapain itu Bu? Ya saya mau melayani Tuhan. Saya ini pendeta. Oh, hebatlah Bu, luar biasa. Dikiranya kita putus pengharapan. Saya mau melayani Tuhan. Oh bagus Bu, berarti Ibu harus semangat ya. Ada. Baru setelah kita lolos dari situ, baru dikasih latihan 12 kali. Fisik kita. Nah, saya percaya manusia aja sering mengkhawatirkan kondisi kebatinan kita. Tapi Tuhan yang menciptakan kita, Dia sumber sukacita. Amin. Haleluya. Saya percaya harus bangkit di sini. Tadi memang datang mukanya keret gini semua. Mungkin pun beberapa di antara kita lupa senyum ada di rumah. Sama lupa ketawa. Ada yang lupa ketawa di rumah satu hari? Amin. Jangan ya lupa ketawa, senyum aja ketawa, buat lucu-lucu. Karena waktu kita ketawa saudara, maka saraf-saraf kita akan bertumbuh dengan baik. Tapi waktu kita marah, waktu kita benci, waktu kita tidak baik, saraf-saraf kita akan putus juga. Amin. Haleluya, mau sukacita? Ya kita naikkan lagu sukacita. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti